Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yasri Nova Zahra dengan NIM terakhir 032 dari kelas A. Pada pertemuan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kajian Biosintesis Sumber Tanaman dan Kegunaan Tradisional Glikosida serta Lipid. Nah, latar belakang dari makalah ini adalah tumbuhan pada dasarnya adalah pabrik kimia yang mampu mensintesis berbagai senyawa organik melalui jalur primer dan sekunder. Dalam dunia farmasi, glikosida dan lipid memiliki peran strategis karena memiliki efek biologis yang signifikan. Namun, seringkali penggunaan bahan alam tidak dibarengi dengan pemahaman bagaimana senyawa tersebut terbentuk atau proses biosintesisnya. Tanpa pemahaman biogenesis yang tepat, mustahil bagi kita untuk melakukan standarisasi kualitas obat herbal terstandar atau OHT. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan dari makalah ini berfokus pada 3 hal utama. Yang pertama, bagaimana jalur biosintesis glikosida dan lipid serta prekursor apa yang terlibat. Yang kedua, identifikasi spesies tanaman yang kaya akan senyawa tersebut. Lalu yang terakhir, meninjau sifat obat tradisional tanaman tersebut untuk memberikan dasar rasional dalam penggunaannya. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penyusunan makalah ini adalah studi literatur atau tinjauan naratif. Saya mengumpulkan data dari berbagai basis data akademik seperti Google Scholar, PubMed, dan MDPI dengan kriteria inklusi jurnal internasional dalam rentang waktu 5 hingga 10 tahun terakhir. Selanjutnya, biosintesis glikosida. Masuk pembahasan utama biosintesis glikosida terjadi dalam 2 tahap, yaitu pembentukan aglikon dan glikosilasi. Aglikon dapat berasal dari jalur sikimat atau asetat yang kemudian bergabung dengan gugus gula melalui bantuan enzim glikosiltransferase. Contoh nyatanya adalah pembentukan senyawa manis pada tanaman stevia melalui jalur MEP. Sementara itu, lipid pada tumbuhan disintesis melalui proses yang cukup kompleks. Asam lemak awalnya dibentuk di dalam plastik, kemudian bergeser ke retikulum endoplasma untuk pembentukan trigliserida. Proses ini dikontrol ketat oleh enzim yang menjadi pembatas laju utama dalam produksinya. Lalu, sumber tanaman dan aktivitas farmakologisnya berdasarkan literatur, terdapat korelasi kuat antara produk biosintesis dengan aplikasi klinisnya. Misalnya, Digitalis natata mengandung glikosida jantung untuk efek inotropik positif. Lalu ada Stevia rebaudiana bersifat sebagai pemanis alami yang bersifat antidiabetik. Lalu ada Ricinus communis yang mengandung lipid dengan efek laksatif atau pencahar. Hubungan struktur dan kegunaan sebagai contoh spesifik lipid dalam biji jarak yaitu Ricinus communis memiliki struktur asam lemak unik yang mampu menyebabkan iritasi lokal pada usus. Ini alasan ilmiahnya mengapa obat tradisional ini sangat ampuh digunakan sebagai pencahar. Sebagai kesimpulan, glikosida dan lipid bukan sekedar struktur kimia statis, melainkan produk dinamis dari proses biosintesis yang teratur. Lipid tumbuh tidak hanya berfungsi sebagai sumber energi, tetapi juga memiliki sifat fungsional penting bagi kesehatan manusia. Pemahaman biogenetik yang akurat inilah yang menjadi dasar ilmiah validasi penggunaan obat tanaman herbal. Saya menyarankan agar penelitian masa depan lebih mendalami metode rekayasa metabolisme untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi. Bagi kita sebagai calon apoteker, penguasaan informasi ini sangat penting untuk meminimalkan risiko variasi bahan aktif akibat kondisi lingkungan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.